Kalau hikmah itu larinya ke sini, itu penting. Kenapa? Karena ilmu ini mulai hilang. Kebanyakan orang membahas ilmu yang nampak. Kalau fikih Pak banyak yang tahu. Baca buku sudah bisa dapat, bahkan buka YouTube itu sudah bisa. Tapi kalau ilmu-ilmu hakikat itu mesti memang kita berguru. Sedekah itu disebutkan oleh Rasulullah. Nanti ada umatku di hari kemudian dia tidak ke mahsyar dan tidak melewati titian siratal mustaqim dan tidak ditimbang amalnya. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah suruh malaikat menjemputnya, kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dimasukkan ke dalam surga. Makanya ulama tarekat dulu bilang, kalau kau mau tidak lewat titian siratal mustaqim, ada jalurnya. Obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu menolak bala. Tapi tidak semua sedekah itu yang kita lakukan itu bisa menolak, menyembuhkan penyakit. Memang harus paham ini, apalagi kalau sudah umurnya sudah tua, sakit-sakit lututnya sakit, punggungnya, cari lagi obat penyakit lutut. Padahal ada itu obat penyakit lutut. Kalau ada orang iri politik, iri jabatan, insya Allah itu tidak kesampaian ke kita. Itu barakahnya 2 surah itu. Tapi di sholat sunat subuh, ya, di alapasan guru takimuin. Maka dia kong kade cemu jaman nak namega tantangan apa terui. Tapi kong kade cemu jaman dia tantangan na salai bawan. Maka mau ketahuan di 3 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى خضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين وكلهم أولياء الله في السماء وفي الأرض وكلهم مؤسسين شريعتنا حمدنا وكلهم مشايخين ومشايخين وخصوصا إلى أولياء الله في سهل المكان شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alisna sari'an bi'izzati. Yang
saya hormati, saya ta'zimi Alena Gurota Kiai Haji Dr. Adnan Nota selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Ketua Tanfiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh jamiah, para pengurus lembaga dan badan otonom Nahdlatul Ulama yang sempat hadir. Di samping saya bagi ada Ketua Desbumi yang kami muliakan, kita hormati bersama Bapak yang mewakili Bapak Bupati. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bersilaturahmi dengan kami pada malam hari ini. Yang kami muliakan para alim, para masyayikh, para azatis dan asatizah, terkhusus Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa, dan juga terkhusus kepada Akhin Al-Fadil, sahabat kami selaku Ketua Majelis Zikir, Majelis Sholawat, yang pada malam hari ini kita peringati 4 tahun berdirinya, haul keempat. Jadi alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin, ibu-ibu, orang tua, santri dan para jemaah yang sempat hadir pada malam hari ini. Ini sebenarnya sudah larut malam, sudah 10:30. Saya tidak panjang ingin saya sampaikan, tapi pertama bahwa peringatan yang kita lakukan pada malam hari ini sebenarnya memang istilah yang dipakai masyarakat Bugis dan juga istilah yang dipakai orang Mandar itu sebenarnya hampir sama. Tidak menggunakan istilah maulid, tapi menggunakan istilah maulud. Itu beda. Makanya kalau kita mengatakan peringatan maulid, berarti itu peringatan terhadap waktu kelahiran Rasulullah. Makanya hanya bulannya Rabiul Awal. Tapi kalau peringatan maulud itu sepanjang tahun. Karena yang diperingati adalah orangnya, bukan waktunya. Jadi beda. Jadi kalau maulid itu waktu kelahirannya. Kalau maulud itu orangnya. Makanya orang Bugis bilang maulud. Orang Mandar juga mengatakan maulud, bukan maulid. Makanya setiap acara, itu guru Profesor Dr. Rahim Arsyad kemarin di acara BCNU Sidrap, apa yang dia bilang, maulid itu dipasangkan apa saja cocok. Orang pindah rumah baru sekaligus maulid cocok. Orang adakan pernikahan dirangkaikan dengan maulid cocok. Jadi maulid ini bisa masuk ke semua kegiatan yang baik. Tapi saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Peringatan yang kita laksanakan pada malam hari ini pas sekali. Saya juga ketika dihubungi dan penentuan pelaksanaannya ini tidak pernah menyangka ini bersamaan dengan malam 1 Rajab. Jadi ini malam istimewa Pak. Disebutkan dalam hadis itu ada 5 malam. Malam 1 Rajab, malam Nisfus Sya'ban, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal. Itu ada lobetin. Iya. Ya. Jadi malam 1 Rajab, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal itu adalah malam yang istimewa. Kenapa? Karena malam itu dibuka pintu langit. Jadi malam ini adalah malam di mana pintu langit itu terbuka dan siapa yang bermunajat itu pasti tembus ke arsy.
Dan itu tidak akan tertutup hingga masuk waktu subuh. Makanya salah satu guru di Kalimantan sangat masyhur yang dekat ini akan diadakan haul, itu Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Itu berwasiat sama Andre Gurutta Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dale, bahwa siapa yang tidak tidur pada 5 malam itu hanya beribadah kepada Allah untuk mencari keridhaan, kalau dia meninggal itu jasadnya pasti hilang. Itu ketika sudah dimasukkan ke dalam lahat, itu tidak akan terhimpit oleh tanah. Dan itu dialami oleh Guru Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dale ketika dia dimasukkan ke dalam lahat. Karena yang memasukkan itu Ki Haji Fathuddin Sukara, guru kami. Dan mengatakan Guru itu hilang karena saya buka kain kafannya, itu hanya kafas yang ada di dalam. Jadi malam yang 5 itu salah satunya adalah malam ini. Itu malam 1 Rajab. Makanya saya meminta kepada seluruh jamaah, bagi yang mampu begadang sampai subuh, tapi itu tidak mudah. Makanya Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani mengatakan, kalau tidak mampu begadang sampai subuh, paling tidak berusahalah untuk tidak tidur cepat. Nah, ini malam ini pas sekali kita sudah sampai 10:30 belum tidur. Ini panitia ini luar biasa karena menggunakan, sebenarnya mestinya saya malam ini di pondok bersama dengan santri melaksanakan Istighosah Kubra. Nanti itu saya lihat, saya kira malam Senin, ternyata kenanya malam Ahad. Ini jadi mudah-mudahan segala hajat kita pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, tadi mau melakukan musola, sebenarnya 4 ibadah. Musola itu tidak usah besar, yang penting dimulai. Iya, jangan sandarkan keyakinan itu kepada manusia, tapi sandarkan keyakinan kepada yang mengatur rezeki. Nanti dia mengatur, dia mau letakkan di mana dan datangkan dari mana. Jangan bersandar ke manusia, nanti manusianya yang diatur oleh Allah. Makanya kalau Pak Kiai ini mengatakan membangun tanpa ada uang tapi tidak banyak, insya Allah itu karena sandarannya bukan ke manusia. Kita mesti bersandar ke Allah dulu. Tawakalnya perbaiki, kemudian memulai sesuatu. Saya sering pakai istilah, pemain judi saja masih dikasih rezeki, apalagi kalau kita ngurus agama. Itu aja kunci. Jadi orang yang melakukan saja hal yang tidak baik masih dikasih rezeki, apalagi kita yang sudah mengurus yang baik. Insya Allah itu harus keyakinan. Jangan pernah berharap bahwa ada dari sini nanti Allah sendiri yang mengaturkan untuk kita. Makanya jangan sandarkan rezekimu kepada orang, tapi sandarkan kepada Allah, supaya kau nanti insya Allah tidak akan pernah kecewa. Karena kalau kadang kita sandarkan ke manusia, kadang kecewa. Itu yang saya wasiatkan. Saya juga memulai pondok pesantren Pak Kiai seperti itu. Itu kalau sudah dihitung hampir mungkin sudah dana yang kami pakai hampir 3 miliar. Tapi tidak ada yang saya mulai dari bantuan pemerintah tidak pernah ambil. Jadi hanya betul-betul tawakal. Kadang-kala saya memulai sesuatu itu, kadang istri bilang, dari mana nanti ini? Saya bilang biarkan dia jalan. Dan ternyata seperti itu Pak. Ya, kita bilang bangun sekian lokal, tidak tahu dari mana uangnya, ada saja. Itu yang penting memulai dan tawakal, itu pokok. Kalau ada pembangunan mentok tidak bisa jalan, periksa di dalam, ada masalah di situ. Itu kuncinya. Itu kalau agama diurus begitu Pak. Kemudian Rasulullah sebenarnya 2 versi. Ada yang mengatakan beliau lahir itu tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa ulama lebih cenderung menggunakan tanggal 12? Karena tanggal 12 itu sebenarnya berkaitan dengan hitungan hikmah. Masuk dalam hitungan hikmah. Apa yang berkaitan dengan 12? Pertama, la ilaha illallah. Itu hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah itu juga 12. Kemudian 12 jam itu dalam 1 hari.
dan 12 jam juga dalam satu malam. Kemudian dalam 1 tahun itu 12 bulan. Jadi itu ada hitungan hikmahnya. Kalau ulama hikmah itu pasti menghitung ke situ. Itu bukan tasawuf, tapi hikmah. Kalau hikmah ini Pak, sebenarnya makanya disebut ilmu hikmah karena ilmu yang lahir dari ilmu. Sering saya buka ilmu ini kalau guru kita yang termasuk Kiai Haji Muhammad Tahir Malafi itu khatam betul dalam ilmu hikmah karena ulama-ulama thariqah itu pasti dimunculkan itu. Karena orang yang paham ilmu hikmah itu pasti dikasih ilmu kasyaf. Cuma saya itu tidak dapat ilmu hikmah, tapi diberitahu aja. Jadi jangan katakan saya dapat ilmu langsung, tidak. Saya dapat itu dari guru-guru kami. Ya, guru-guru kami yang sampaikan, makanya saya berani sampaikan. Jadi kalau hikmah itu larinya ke sini, itu penting. Kenapa? Karena ilmu ini mulai hilang. Kebanyakan orang membahas ilmu yang nampak. Kalau fikih Pak banyak jian tahu. Baca buku sudah bisa dapat. Bahkan buka YouTube itu sudah bisa. Tapi kalau ilmu-ilmu hakikat itu mesti memang kita berguru. Dan di Sulbar ini tidak kurang. Ulama kita begitu banyak. Bahkan orang sekelas Buya Ar-Rasy Hashim itu datang ke sini untuk mentalaki, mengambil zikir ke guru kita. Itu bukan berarti bahwa dia rendah, tidak, tapi itu untuk menyempurnakan keilmuan mereka. Dan ulama itu tidak berani mengambil sesuatu di YouTube kecuali dia harus mentelaki langsung. Itu karena sanadnya harus diambil langsung. Ini makanya anak-anak kita dilatih. Jangan hanya belajar yang lahiriah, tapi mesti juga belajar hakikat. Saya kemarin sempat menangis ketika melihat di Trans 7 itu mengkebiri bagaimana ulama ini, pesantren ini mulai disalahkan dengan mencium tangan. Saya bilang itu mereka tidak paham. Kita mencium tangan guru itu sebenarnya hakikatnya bukan tangan yang kita cium. Tapi tangan guru kita itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu juga pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan guru itulah yang sampai bersambung ketemu dengan Rasulullah. Jadi hakikatnya tangan guru kita yang kita cium itu sebenarnya hakikat keberkahan. Tangan guru itu pernah tersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sebenarnya majelis zikir ini, majelis salawat ini mesti mengambil sanad. Tidak boleh kita hanya baca, tidak. Mesti menghadirkan ulama-ulama yang memang punya sanad solawat. Itu kita minta untuk ditalaki itu. Sama dengan imam, sering saya sampaikan, imam itu mestinya mentalaki usus suratul Fatihah. Tidak usah surah yang lain kalau tidak bisa. Datang ke orang yang punya sanad hafalan, talaki ke situ. Karena hafalan itu nyambung sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan sanad. Itu sangat penting dalam agama. Itu sebenarnya saya pakai bahasa Indonesia Pak ya, karena mungkin banyak tidak tahu bahasa Bugis ya. Iya. Ah? Tapi itu tuh bahasa Ugi. Ini kan masyarakat Pattaya di sini. Oh, iya. Pattaya Mandar, lebih dekat ke Bugis. Jadi ini penting dulu saya sampaikan bahwa anak-anak kita itu kenapa kita suruh mencium tangan guru. Apalagi kalau di sini kan yang ngaji langsung ke guru Ta'i Malafeo itu masih ada. Yang ketemu langsung itu kan beliau. Kemudian ilmunya sampai ke Mekah. Di Mekah itu sampai ke baginda Rasulullah. Itulah barakah yang tidak pernah terputus seperti mata rantai. Sama ketika kita ngaji melihat wajahnya ulama kita, guru kita. Kenapa? Karena mata yang kita pandang itu pernah memandang mata gurunya. Dan mata gurunya itu pernah memandang mata gurunya. Sampai memandang matanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sanad yang tidak boleh hilang. Iya. Dan di Sulbar ini ya banyak. Jadi sebenarnya saya itu berat Pak Kiai, terus terang. Agak berat masuk kalau di Sulawesi Barat ini. Karena guru-guru kita mestinya kita ambil sanad di sini. Saya ini nggak banyak ilmu, cuma memang doanya aja guru tak. Kemudian mungkin karena banyak bertawassul. Ilmu kan begitu Pak. Makanya saya wasiatkan, guru kami pernah ajarkan 2 zikir jangan tinggalkan.
Yang pertama ya Jamilu, ya Jamilu, ya Jamilu itu 100 kali setiap malam. Jadi ketika bangun tengah malam, baca itu 100. Kemudian yang kedua, ya Mubadi'u, ya Khaliq, juga baca 100. Jadi itu 2 zikir jangan tinggalkan. Ya Jamilu, ya Jamilu, ya Jamilu, supaya diringankan semua memahami ilmu. Ketika ada sesuatu itu kita cepat tahu. Kemudian ya Mubadi'u, ya Khaliq, itu supaya bisa dikasih ilmu laduni. Itu juga untuk dikuatkan daya ingat. Iya, makanya anak-anak santri yang menghafal ini amalkan zikir itu. Iya. Jadi ada 2. Yang pertama ya Jamilu, ya Jamilu, ya Jamilu, supaya dibukakan pintu-pintu ilmu. Kalau tidak bisa pakai itu, baca itu kalau mau tenggelam matahari. Sekitar 7 menit sebelum sholat maghrib tiba. Baca itu. Yang pertama wal-lail, yang kedua wasyams. Kemudian yang ketiga Qul A'udzu bil falaq dan Qul A'udzu bin nas. 4 surah ini jangan tinggalkan kalau mau maghrib. Insya Allah. Itu bukan hanya ilmu, tapi diberikan rezeki seperti air hujan. Itu tidak akan terputus. Ini sebenarnya mesti diamalkan. Saya di pondok itu Pak Bu, itu yang kami anukan. Kami mendirikan pondok itu dengan modal hanya itu. Saya itu punya modal wirid hanya 4. Kalau malam itu tadi. Kemudian sholawat Jibril. Saya dapat ini dari beberapa pondok pesantren di Jawa. Ketika minta sama kiainya, amalan apa yang saya harus lakukan? Dia bilang sholawat Jibril. Tapi cara mengamalkan itu beda. Baca sholawat Jibril 1000 dalam 1 hari. Sehari semalam baca 1000. Tapi jangan pakai berdoa. Dibaca saja 1000. Sallallahu ala Muhammad. Dibaca saja 1000. Nanti malam Jumat. Itu khusus malam Jumat, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru baca 1000 kali, baru berdoa. Jadi dikumpul ini sholawat jadi 1 pekan. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Kalau ada hajat besar, lakukan itu, insya Allah. Saya buktikan di pondok Pak Bu, betul-betul luar biasa. Itu sampai ada tanah. Saya pusing bagaimana bisa dapat ini. Minta beli tidak mau dijual, minta diwakafkan tidak mau. Saya bilang mau dibacakan sholawat Jibril ini. 2,5 bulan saya bacakan sholawat Jibril, orang kasih itu cuma-cuma. Jadi langsung dia wakafkan ke pondok. Saya bilang ini barakahnya mungkin. Jadi ini saya wasiatkan. Modal kita itu. Apalagi ini majelis sholawat dan majelis zikir. Wah itu mesti itu. Iya, jadi lakukan aja itu. Sholawat Jibril 1000. Punya amalan khusus. Iya. Kemudian orang sini saya kasih tahu. Kita bersyukur Pak Bu. Ada majelis sini. Karena itu ada hadis qudsi. Inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umural masajid wa julasail Qur'an wa wildanil Islam. Allah ingin menurunkan bala, itu hadis qudsi. Allah ingin menurunkan bala di suatu tempat. Tapi Allah menarik bala itu karena ada 3. Yang pertama adalah falamma ra'aital umural masajid. Masih ada orang yang memakmurkan masjid. Selama masjid tidak kosong, insya Allah bala itu tidak akan turun. Yang ketiga, wawildanil Islam. Anak kecil yang belum paham agama, anak kecil yang belum balik, itu beribadah. Anak-anak kita yang belum balik itu belajar ngaji, belajar zikir, itu yang menyebabkan bala tidak akan turun. Kemudian wajulasail Quran, orang yang masih duduk membaca Al-Quran. Ini penting. Makanya sebenarnya majelis zikir dan majelis sholawat itu mesti ada pembacaan juga ayat di dalamnya. Paling tidak kalau bukan suratul Waqiah, suratul Mulk atau surah Yasin. Makanya kalau malam Jumat ada Yasinan, itu sebenarnya menolak bala itu. Selama masih ada itu insya Allah tidak ada. Karena tempat kita ini bisa terancam Pak. Kalau tsunami naik kita habis. Atau gunung yang runtuh habis kita. Makanya kiri kanan depan belakang itu bisa musibah. Tapi ketika kita mengamalkan tolak bala, insya Allah. Apalagi kalau ada Jumat berkah, ada sedekah subuh. Ini kadang-kadang ada orang mengatakan itu kenapa sedekah subuh, kenapa bukan sedekah duha, kenapa sudah bukan sedekah duhur. Sebenarnya kita inginkan itu ketika malaikat bertemu. Nah subuh itu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Di subuh hari. Makanya setiap ibadah yang dilakukan pasti lipat ganda doanya. Nah yang kita butuhkan itu Pak sebenarnya malaikat.
Kalau malaikat banyak hadir, insya Allah. Itu kan kuncinya. Cuma kadang-kala kita menganggap bahwa malaikat ini kita tidak rasakan kehadirannya. Saya itu ketika ngaji tarekat, itu sempat biasa menyalahkan setan. Ketika baca Quran, kenapa cepat tidur? Ini setan lagi nih. Dengarkan khutbah kemudian cepat tidur, bilang setan lagi nih. Ternyata itu bukan setan kalau menurut mursyid kami. Malaikat itu membuat kamu cepat tidur. Karena itu resonansi kalbu. Makanya ketika malaikat datang, itu pasti kita mudah ngantuk. Makanya disebut huwallazi anzalas sakinah. Orang yang diberikan ketenangan kalbu itu mudah sekali tidur itu. Dan itu karena hawa malaikat. Makanya kapan kita mudah tidur? Pertama ketika membaca Al-Quran. Kadang baru 3 lembar sudah ngantuk. Padahal setan itu sudah jauh. Dan bersab-sab malaikat itu bagi orang yang membaca Al-Quran itu dikelilingi. Yang kedua ketika orang berzikir. Kadang-kala kalau kita pegang tasbih, diputar-putar tiba-tiba jatuh. Itu karena ngantuk. Sebenarnya itu bukan setan. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga kapan? Ketika subuh hari. Karena ketemu malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Sehingga kita mudah tidur. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika khutbah Jumat. Itu ketika khatib sudah naik di atas mimbar, seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk ke dalam masjid itu bersaf-saf. Makanya kita susah sekali menahan ngantuk itu. Karena itu malaikat itu pada kumpul. Kemudian kapan lagi kita mudah tidur? Itu ketika Ramadan. Makanya ulama dulu mengatakan begini, kalau mau mendeteksi Lailatul Qadar gampang. Kalau baru maghrib kau sudah tidak bisa tahan ngantuk, itu tanda malam Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Jadi jangan salahkan setan, Pak. Nanti setan itu protes, saya sudah tidak ganggu, kau masih salahkan saya. Ini malaikat ini, Pak. Makanya dari situlah kenapa Nabi menyuruh kita itu sholat dan juga membaca Al-Quran di rumah. Supaya rumah itu mudah kita tempati tidur. Makanya Nabi kan mengatakan, la taj'al buyutakum maqabira, kan? Itu perintahnya. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Kenapa? Supaya kita bisa tempati tidur. Itu rumah kan ada orang tidak bisa tidur di rumahnya. Di dalam kamar tidak bisa tidur. Nanti keluar di kursi tidur baru bisa tidur. Kadang bahkan keluar di ruang tamu tidur baru bisa tidur. Tapi kalau di dalam kamar itu tidak bisa. Kenapa? Karena jarang mereka gunakan untuk membaca Al-Quran dan sholat di dalam. Itu kenapa mihrab itu di dalam kamar pribadi. Karena itu kuncinya. Apalagi kita bikin rumah memang salah. Saya mengatakan salah karena di dalam kamar itu ada WC. Kan jadi masalah itu, Pak. Kalau kita masuk WC kan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal khaba'is. Jinnya kan lompat keluar. Kalau lompat keluar pasti ke kamar. Karena di kamar kan. Dan di situ aja bolak-balik. Dan itu yang tidak disadari. Ini kan kita anggap biasa. Makanya tempat buang hajat yang paling bagus itu adalah di samping pintu masuk ke rumah. Ketika kita baca itu, jinnya keluar, langsung keluar dari rumah. Kan itu. Makanya tempatnya Nabi itu kan begitu. Tapi kita kan tidak. WC di dalam kamar mandi sudah di dalam kamar. Makanya banyak penyakit lain-lain. Kadang gangguan, kadang ketindisan. Karena memang jinnya di dalam. Kita masuk WC, baca doa, lompat dia keluar di kamar. Kita keluar lagi kamar, masuk lagi WC. Makanya bolak-balik aja di situ. Inilah yang kita tidak sadari, Bapak sekalian. Iya. Makanya di ilmu hikmah itu membuat rumah itu, Pak, semua diukur. Saya pernah pelajari itu. Tapi saya mengatakan memang ilmu ini dari dulu sebenarnya ada. Termasuk sekarang, Pak, ada itu pakai. Itu pintu rumah yang lebar sebelah. Itu dalam ilmu hikmah pantangan betul. Itu tidak boleh. Orang dulu mengatakan pemali. Karena nanti di dalam penghuninya itu ada yang selingkuh. Karena ada itu pintu rumah lebar sekecil satu, lebar satu. Kan itu gara-gara model, apa namanya, minimalis ya. Iya, itu jangan. Pantangan betul itu dalam ilmu hikmah. Iya. Makanya itu bikin rumah itu kecil pintunya sebelah, satu lebar. Jadi pintu dua, gaya model itu tidak boleh kalau dalam hikmah. Karena nanti itu salah satunya akan selingkuh.
Itu bahaya, Pak. Tapi jangan pulang bongkar pintu ya. Saya kasih tahu. Itu hikmah begitu, Pak. Jadi ilmu hikmah ini bukan ilmu paten, tapi dia ilmu yang 90% kebenarannya, tapi bukan ilmu paten. Sama dengan begini. Ketika dalam rumpun keluarga anak pertama adalah perempuan, kalau dalam ilmu hikmah itu nanti istri yang pertama meninggal. Itu kalau dalam rumpun keluarga, laki-laki anak pertama, berarti bapak yang pertama meninggal itu. Itu kalau dalam hikmah. Tapi itu tidak 100%, cuma 90 sekian persen benar itu. Itu bisa kita teliti itu. Makanya jangan bilang kalau anak pertama perempuan, wah merdeka saya nih. Berarti ibunya yang lebih dulu. Ini. Itu anunya Pak Bu. Iya. Kemudian kalau kita mau tahu, itu hikmah juga Pak. Kalau kita mau tahu, sifat anak pertama, itu pasti mengambil sifat baik bapaknya dan mengambil sifat jelek ibunya. Kalau anak kedua mengambil sifat jelek bapaknya dan mengambil sifat baik ibunya. Itu sifatnya anak. Makanya kalau anak pertama itu kalau ibunya suka ngomel, nanti anak pertama itu suka ngomel. Jadi sifat jelek ibunya itu lari ke anak pertama, tapi sifat baik bapaknya ke situ. Nanti kebalikan, kalau anak kedua ya sifat jelek bapaknya ke situ, sifat baik ibunya ke situ. Makanya itu untuk mengetahui. Nanti diputar itu ke belakang. Itu ulama dulu sudah tahu dan itu disebut hikmah. Ya. Dan ilmu ini sejak dulu ada. Orang Bugis itu kalau bikin rumah itu dia pakai. Sampai jendela itu dia ukur pakai mata. Dia tarik benang itu sampai ke telinganya baru dia kasih kembali. Baru dia tarik. Suruh orang bikin jendela dengan lebar ukuran itu. Supaya ketika ada pencuri baru sentuh jendelanya, itu matanya sudah bergerak. Dia bisa tahu bahwa ada pencuri di situ. Itu ilmunya orang dulu. Dan itu hikmah. Tapi tidak usah saya buka semua pakai itu bahaya. Kemudian, ini kita sebenarnya Rasulullah yang kita peringati kelahirannya, kehadirannya. Saya sering mengatakan begini Pak Bu. Nabi itu kan sebenarnya dua. Pertama adalah Nurul Muhammad. Itu yang pertama diciptakan. Sebelum Adam itu dicipta, nurnya Muhammad itu sudah ada. Makanya ayat itu menyebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya baru wa kitabun mubin. Dan kitab yang menerangkan. Jadi ayat tentang Nurul Muhammad bagi ulama tariqah itu tadi. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang hadir pertama itu adalah Nurul Muhammad. Makanya disebut likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu itu diciptakan dari nurnya Muhammad. Makanya Adam itu, makanya kalau orang mengatakan Rasulullah adalah Nabi dan Rasul di alam hakikat, dia yang pertama. Orang Bugis bilang, pamulang ngiri hakiki, pacapurang ngiri lahiran. Artinya Nabi pertama di alam hakikat, itulah Nurul Muhammad. Sedangkan dia terakhir di alam lahiriah, karena dia khatamul anbiya wal mursalin. Bagaimana cara memahami? Ternyata ulama kita dari dulu itu mengkaji. Saya sering bahas itu Pak, bahwa sebenarnya hitungan Muhammad, Ahmad, itu semua ada makna. Jadi Ahmad itu kan 4 hurufnya alif, ha, mim, dal. Kita ini diciptakan dari 4 unsur. Api, angin, air, tanah. Api itu kan berdiri. Angin itu ruku. Kemudian tanah itu sujud, air itu duduk. Makanya alif, ha, mim, dal. Alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal duduk. Jadi sebenarnya unsur penciptaan kita ini dengan 4 unsur itu sudah masuk dari ke Ahmad. Siapa itu Ahmad? Dia adalah Nurul Muhammad. Cuma memang badan kita, kepala huruf mim, dada huruf ha, pinggul huruf mim, kaki huruf dal. Tulisannya Muhammad. Makanya ulama mengatakan ketika engkau sholat berarti kau sudah menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad. Itulah hakikat. Jadi sholat itu Ahmad. Sedangkan badan kita adalah Muhammad.
Itu. Kalau empat unsur tadi ini kan tanah, api, air, angin, ya juga dari Ahmad. Makanya tanah ini, api, air, angin, semua dari Nur Muhammad. Tubuh kita juga dari Nur Muhammad. Itu kuncinya. Makanya kalau ulama dulu memahami seperti itu, simple. Jadi dia hitung-hitung itu, oh begini. Kenapa sampai 4 semua kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 4. Mazhab juga Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal juga 4. Itu semua. Itu. Makanya sama dengan angka 7. Saya itu Pak Bu, orang Bugis itu pakai. Kalau ada uangnya hurufnya 77 itu double 3, langsung dia simpang itu, dia lipat itu baru bilang, wah ini Indo dinanya. Ya dia kan yakin kalau selama ada uangnya itu tidak akan habis. Ya memang betul. Kan gitu. Iya, tapi itu kan angka 7 memang pilihan. Kenapa tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran. Kemudian suratul Fatihah 7 ayat. Kemudian 17 rakaat sholat di dalamnya ada angka 7, langit 7 lapis, tanah 7 susun. Kemudian kenapa orang di akikah itu 7 hari kelahiran, kalau tidak sempat tambah 7 hari, kalau tidak sempat tambah 7 hari berikutnya. Kemudian kenapa disuruh sholat mulai 7 tahun, kenapa bukan 5 tahun. Itu karena angka 7 itu ada memang ukurannya Pak. Itu kalau hitung-hitungan. Iya. Jadi ulama kita dari dulu sudah mengaitkan. Saya bilang kalau kita bicara hakikat maulid, sebenarnya itu diri kita. Muhammad itu tidak terlepas. Makanya tadi sholawat ketika mahalul qiyam, kita baca itu sallallahu ala Muhammad. Bukan Allahumma sholli. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari'. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi. Kenapa dia fi'il madhi? Bentuk lampau. Karena sebelum jasadnya Nabi diciptakan, itu sudah disolawati. Dan solawat sebelum ada jasad, itulah yang bentuk fi'il madhi. Makanya disebut sallallahu ala Muhammad. Kalau Allahumma sholli itu ketika Nabi utuh dengan jasadnya. Tapi ketika nurnya, makanya disebut salawat Jibril. Karena malaikat Jibril bersalawat kepada Nabi. Dan salawatnya itu dilakukan sebelum jasadnya Nabi diciptakan. Itu masih ke nurnya. Dan para Nabi itu bersalawat. Bahkan kita tahu Nabi Adam di dalam surga. Itu bersalawat untuk maharnya kepada Siti Hawa. 11 kali. Yang kemudian nanti ulama mengatakan apa salawat itu? Ada mengatakan itu salawat Jibril. Ada mengatakan bukan. Ada salawat khusus yang dibaca Nabi Adam. Itu yang disebut dengan salawat nikah batin. Oh itu saya tidak bahas itu. Bahaya kalau ada kalolo yang tahu. Ini anak muda ini. Itu. Jadi ulama kita dari dulu pakai itu. Dan saya itu Pak tidak berani ceramah bilang. Menurut saya begini enggak. Saya selalu masih berlandaskan ke pendapat para ulama kita. Kenapa? Itu lebih aman. Nanti kalau saya ditanya langsung saya bilang. Ini yang bilang. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada amalan yang kita lakukan dari saya yang saya ceramahkan. Langsung tanya siapa yang bilang? Bilang Ustaz Yusuf. Nanti malaikat kalau bermasalah. Tanya Ustaz Yusuf. Malaikat datang sama saya. Kau bilang begini. Saya bilang iya karena dia yang bilang. Imam Syafi'i bilang, guru Imam Lapiuk bilang, dia bilang, tanya dia, sudah selesai urusan. Makanya kita tinggal menunggu. Kau pergi tanya di situ, saya duduk aja di sini menunggu. Selesai bagaimana? Tapi kalau bilang menurut saya, oh ditahan betul itu, tunggu di situ. Kau mau ditanya dulu. Itu makanya penceramah yang paling selamat itu yang selalu menyandarkan diri ke ulama. Iya, sekarang kan banyak muncul itu yang mengatakan dia baca sendiri hadisnya. Dia tafsirkan sendiri, dia pahami sendiri, dia ceramahkan sendiri. Nanti itu belok-belok itu jadi masalah. Karena agama ini kan mesti ada pewarisnya kan Nabi. Dan pewaris itu adalah ulama. Dan itu kalau menurut pemikiran kita berarti bukan agama itu. Itu menurut kita. Oh ini jadi masalah. Makanya saya tuh tidak berani cara mengatakan menurut saya tidak. Jadi saya selalu pakai pendapat ulama guru-guru mulia kita. Itu lebih aman. Sama aja Pak... yang mewakili Pak Bupati, sama aja Pak Camat. Kalau memberikan sambutan, sambutannya Pak Bupati yang dibacakan selamat. Nanti kalau bermasalah, bila saja Pak Camat, tanya Pak Bupati. Ini sambutannya Pak Bupati yang saya baca. Tapi kalau dia yang ngomong sendiri, pasti dikasih tahu, pertanggungjawabkan sendiri. Kau yang ngomong. Inilah, beginilah kenapa guru-guru kita itu masih bersanad mengambil pendapat para ulama terdahulu. Itu kuncinya. Makanya saya sampaikan, tidak usah terlalu jauh mengambil sanad ilmu. Di
Sulbar ini murid-muridnya Guru Taiman Lapio itu masih banyak. Ambil sanad ke situ. Nggak usah jauh. Kenapa saya suruh begitu, Pak? Karena orang bisa masuk surga itu melalui syafaat ulama. Yang bisa masukkan surga orang, pertama rahmat Allah. Yang kedua syafaat baginda Rasulullah. Yang ketiga syafaat Al-Quran. Yang keempat syafaat anak perempuan. Yang kelima syafaat ulama. Makanya kami yang di NU selalu bertawasul ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu guru kami. Itu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi di situ dia wali Allah. Gampang. Nanti kalau dia masuk surga kan, makanya kayak Said Akil itu Pak Kiai, dia bilang kayak yang penting ada kalender NU di rumahmu, itu insya Allah kau sudah bisa ikut surga, masuk surga bersama kayak Hasyim Asy'ari. Saya dulu tuh tidak terima. Ketika ngaji-ngaji dapat juga dalilnya bahwa ketika engkau menempel kalender NU pasti kau beli, dan uang yang kau belikan itu pasti jadi sumbangan ke NU. Dan di NU itu ketika kau mau menyumbang, kau kena perkataannya Imam Hasyim Asy'ari. Siapa yang mengurusi NU, maka dia adalah santriku. Jadi dia tidak mengatakan siapa yang menjadi pengurus NU. Tapi siapa yang mengurusi. Dan orang yang bersumbang bersedekah untuk itu, insya Allah itu bersedekah untuk mengurusi. Saya bilang ketemu juga memang ini kuncinya Pak Bu. Makanya kita yang hadir di sini, jadilah donatur untuk majelis ini Pak Bu. Biar 10.000 satu bulan. Nanti kalau ditanya apa yang kau lakukan untuk pesantren tahfiz di situ, di hari kemudian kita tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau ada 10.000 per bulan, insya Allah ada pertanggungjawaban. Kasih tahu malaikat, ada kesumbanganku 10.000 satu bulan ke situ. Itu lebih aman. Kenapa? Sudah ada pertanggungjawaban kita. Dan itu tolak bala. Nah, makanya Nabi itu selalu memerintahkan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Da'u mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu menolak bala. Tapi tidak semua sedekah itu yang kita lakukan itu bisa menolak menyembuhkan penyakit. Memang tingkatan sedekah itu ada 4. Pertama sedekah yang tidak ada sama sekali nilainya, bahkan bisa berdosa. Yang mana sedekah yang diserahkan kemudian kita ngomel. Iya. Jadi kalau ada orang bersedekah kemudian marah-marah, marah itu yang menerima uang, saya dikasih sedekah, itu bisa dosa. Karena fungsi sedekah itu Pak cuma 2. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Itu fungsinya sedekah 2. Jadi menyambung silaturahmi dan menggembirakan orang. Nah kalau dikasih orang baru dimarahi, terputus silaturahmi, tidak gembira Tommy. Makanya tidak ada gunanya. Sedekah tingkatan kedua, sedekah riya. Itu ada pahalanya, tapi bukan pahala sedekah. Pahala menggembirakan orang. Itu doanya Nabi. Berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan umatku. Makanya kenapa aturan sedekah itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena supaya jangan kau berikan kecuali itu baik. Supaya dia senang. Karena kalau kau riya masih bisa dapat pahala. Tapi bukan pahala sedekah. Cuma pahala menggembirakan orang. Nah, kenapa tersenyum ke orang itu sedekah? Karena termasuk menggembirakan. Ya, itu sedekah yang paling gampang Ustaz. Bibir bawa saja ditarik ke bawah begini sudah dapat pahala. Itu pahala senyum. Itu kuncinya. Kemudian tingkatan di atasnya sedekah rahasia. Rahasia itu ada 3. Yang pertama tidak diketahui jumlahnya ketika bersedekah. Lewat celengan, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, kasih masuk ke celengan. Jangan lihat uang berapa. Uang 100, uang 50 dikumpul saja di situ. Kadang-kala kita tarik, dilihat uang 100 didorong lagi masuk. Pilih yang paling kecil. Oh itu jadi masalah itu. Yang kedua, ini agak berat. Kalau ada orang minta sedekah, kita tidak kasih. Tapi kita suruh dia datang mengambil. Nah, kalau ada orang minta sedekah, kasih tahu, oh ya di laci, pergi mengambil, ada di laci situ. Atau dikasih tas, nanti dia ambil sendiri berapa dia mau ambil. Itu agak berat. Karena kita langsung berpikir, kalau nak habis ini mati. Karena langsung itu. Hancur bandar. Tapi ulama kita mengatakan, selama kau mengatakan, iya kalau dia habisi, berarti kau belum ikhlas bersedekah. Dan kau masih menilai sesuatu. Makanya nanti karena hadis qudsi, siapa hamba aku memberikan kepada aku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu janji Allah. Tapi berat itu Pak. Berat itu.
Istri saja kadang disuruh ambil lebih ngambil daripada apalagi kalau orang lain. Wah itu. Tapi itulah kalau ulama paham itu luar biasa. Di atasnya masih ada satu. Itu masih ada. Tingkatan yang paling tinggi dalam sedekah itu disebutkan oleh Rasulullah. Nanti ada umatku di hari kemudian, dia tidak ke mahsyar. Dan tidak melewati titian siratal mustaqim. Dan tidak ditimbang amalnya. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah suruh malaikat menjemputnya. Kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dimasukkan ke dalam surga. Makanya ulama tarekat dulu bilang, kalau kau mau tidak lewat titian siratal mustaqim, ada jalurnya. Istilahnya orang Bugis ya komelo kolete lete ko kocia kolete kalalana. Nah, kalau tidak mau lewat di timbangan, tidak mau kumpul di mahsyar, ada. Karena itu hadis. Nabi mengatakan baru digiring orang berjalan ke mahsyar, datanglah malaikat karena perintah Allah menjemputnya, dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dibawa ke dalam surga. Jadi ada 4 tempat dia tidak datangi. Mizanullah, timbangan tidak. Titian siratal mustaqim tidak juga. Kemudian dia juga tidak ke mahsyar. Dia tidak kepada mahsyar karena baru berjalan ke sana, kata Nabi sudah dijemput. Sampai dalam hadis itu disebutkan orang bingung, kemana si Anu? Nah tadi kita jalan sama-sama. Nabi bilang tidak tahu. Kemudian datang malaikat, jangan kau mencarinya. Dia dibawa ke ila rafiqil a'la. Siapa itu kata Nabi? Orang yang bersedekah yang tidak tahu siapa yang disedekahi dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Yang memberi tidak tahu dan yang menerima tidak tahu. Oh itu agak berat itu Pak. Kalau kita kadang kumpul anak yatim baru dikasih amplop, itu masih di blender itu. Belum selamat itu. Iya, apalagi kalau disoting, wah itu jadi masalah. Iya. Makanya kalau mau selamat pakai itu. Guru kita mengajarkan begini karena metodenya. Dulu kan susah. Di zaman Nabi itu tengah malam sudah sholat tahajud, dia ambil uang, baru pergi di pinggir jalan berdiri. Tunggu orang lewat, disalami. Kalau dia jawab salam, langsung dikasih. Tidak ditanyakan siapa namanya, tidak dilihat mukanya. Itu di masa Nabi. Sekarang paling gampang. Telepon Pak Kiai, telepon Pak Ustaz. Adakah anak yatim atau fakir miskin di situ di pondok tak menghafal Ustaz? Kalau ada, berapa pembayarannya 1 bulan? Kalau dia mengatakan 400.000 atau 300.000 atau 500.000, kasih tahu. Saya mau tanggung anak 1 di situ setiap bulan, 1 orang. Tapi tidak usah kasih tahu saya namanya, tidak usah kasih lihat saya. Tidak usah juga tahu siapa saya. Minta saja nomor rekeningnya. Jangan datang ke pondok. Transferkan saja ke rekening pondok. Nanti dia yang masukkan ke situ. Nanti anak ini menghafal tidak pernah tahu siapa yang membantunya. Makanya anak ini ketika selesai hafalannya, kemudian keluar dari pondok, kita ketemu di luar. Tidak pernah tahu bahwa kita yang pernah membantunya. Anak ini pun tidak tahu bahwa ini pernah membantu saya ketika saya mondok di pondok. Beda kalau kita tahu Pak. Kita bantu, kita kasih langsung dilihat mukanya. Nanti kalau ketemu di luar, wah sudah hebat nih. Nah itu gara-gara saya. Itu langsung muncul itu. Saya dulu yang bantu itu waktunya sekolah. Apalagi kalau anak itu tidak memperhatikan kita, langsung dia bilang, wah anak durhaka. Nah, tidak balik itu kalau bukan saya. Wah itu jadi masalah. Tapi kalau ada sesuatu kita tidak tahu siapa yang kita kasih dan yang kita kasih tidak tahu, itulah kata Nabi, rahasia bagi yang memberi dan yang menerima juga dirahasiakan. Itulah orang yang tidak berkumpul di mahsyar. Kalau mau pakai jalan pintas itu Pak. Dan yang kedua fungsinya apa? Ketika sakit ya dapat tadi da'u mardakum bisadaqah. Ketika ada penyakitmu, dokter sudah angkat tangan, sholat sunnah hajat, baru berdoa. Minta, ada amalanku seperti ini ya Rob, hanya engkau dengan aku yang mengetahuinya. Aku mohon berikan keberkahan amalan ini, supaya bisa sembuh dari penyakitku. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Itu jarang Pak. Dokter sebenarnya tidak ada yang hebat Pak. Yang hebat itu dokter hewan. Kalau dokter manusia tidak hebat. Karena kalau kita ke dokter itu masih ditanya, sakit apa Pak? Apa tak yang sakit? Karena gitu. Mestinya kalau dokter hebat tidak usah tanya. Ya kan? Yang hebat itu dokter hewan. Karena tidak pernah tanya sapi bilang apa sakit. Itu. Makanya dokter hewan itu yang hebat. Kalau dokter manusia tidak hebat itu. Karena masih bertanya. Iya. Itu. Tapi saya juga mengatakan bahwa dokter itu tidak ada menyembuhkan. Dokter itu hanya mengobati. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Makanya jangan salah kaprah. Kalau datang ke dokter minta untuk diobati.
Tapi kalau minta kesembuhan, minta dalam sholat. Makanya tidak ada dokter itu Pak menulis bilang menyembuhkan penyakit kanker, menyembuhkan asam urat. Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati penyakit kanker. Nah, ya. Kalau sudah ditarik matanya begini, disenter, baru suruh membayar 500.000 dan tidak sembuh, jangan marah karena memang dia sudah obati. Tapi sembuhnya itu urusan Allah. Ini penting. Karena banyak orang salah kaprah. Datang ke dokter minta kesembuhan. Tidak, minta diobati. Ini kuncinya. Bu, ini ibu-ibu harus paham ini. Apalagi kalau sudah umurnya sudah tua, sakit-sakit, lututnya sakit, punggungnya, cari lagi obat penyakit lutut. Padahal ada itu obat penyakit lutut. Alam Nasra dengan alam Tarakaipah. Kalau sholat sunat subuh, baca 2 surah ini. Rakaat pertama baca alam Nasra, rakaat kedua baca alam Tarakaipah. Insya Allah tidak kena penyakit tulang, itu termasuk lutut dan punggung. Itu hikmahnya. Jadi saya wasiatkan ini ke jemaah, apalagi yang sudah tua. Dan kalau kan bunyi-bunyi lututnya kalau kan, itu obatnya itu. Obat penyakit. Tapi kalau kayak Pak Asisten ini, mestinya baca alam Nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Itu hadis, ada di kitabnya Imam Al-Ghazali. Siapa yang sholat sunat subuh membaca alam Nasrah rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang iri politik, iri apa, iri jabatan, insya Allah itu tidak kesampaian ke kita. Itu barakahnya 2 surah itu. Tapi di sholat sunat subuh, di alam Nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Nah, kalau mau ambil obat sakit lutut, obat tulang, itu alam Nasrah dengan alam Tarakaipah. Nah itu. 2 surah itu berbeda Pak, kalau diamalkan. Tapi di sholat sunat subuh ya. Kemudian, saya tadi mengatakan nur. Ini begitu mulianya Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah itu Pak bisa memberi syafaat. Ini sudah tinggal 5 menit, 1 jam saya ceramah ini. Sudah hampir setengah 12. Kenapa Nabi itu bisa memberi syafaat? Karena satu-satunya Nabi yang dikasih otoritas ibadah itu Rasulullah. Nabi Musa itu perintah Allah langsung perintah ke Musa. Langsung Musa ke umatnya. Kalau Nabi tidak, ada perintah Allah, nanti ada yang disandarkan ke Nabi. Jadi kayak sholat fardu, itu disandarkan ke Allah. Tapi kan Nabi juga sampaikan. Tapi sholat sunat disandarkan ke Rasulullah. Itu bedanya Pak. Kalau Nabi Musa tidak ada. Jadi kita itu punya 2 cabang ibadah. Padahal semuanya ke Allah. Jadi sholat fardu, makanya semua ada turunannya. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Haji wajib, ada umrah sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Kenapa ada wajib, ada sunnah? Yang wajib ini jalur rahmat, yang sunnah ini jalur syafaat. Nah, makanya Nabi mengatakan kalau kau mau bersamaku di dalam surga, maka perbanyak sujudmu. Itu tidak mungkin sholat fardu, pasti sholat sunnah. Nah ini, makanya kalau ibadah sunnah itu jangan dianggap biasa Pak, karena itu jalur syafaat. Makanya nanti kan diperiksa. Kalau wajibnya tidak bisa memenuhi kuota, nanti periksa sunnahnya. Selain menjadi penambal di ibadah wajib, juga bisa menjadi jalur syafaat. Iya. Makanya itu kuncinya. Kalau Nabi dulu kan tidak ada. Yang lain itu tidak ada. Bahkan ada beberapa amalan itu sebenarnya bukan amalan kita. Cuma Nabi hitung. Wah ini cocok ini untuk umatku. Saya mintakan. Mana? Puasa putih. Saumin ayyamil bid. Itu puasanya Nabi Adam. Kenapa disebut puasa putih? Karena Nabi Adam ketika dilemparkan ke bumi, itu dari surga, seluruh badannya hitam. Maka dia puasa hari pertama, sepertiga badannya putih. Puasa hari kedua, 2/3 badannya putih. Puasa hari ketiga, seluruh badannya putih. Makanya disebut puasa putih. Tapi maksudnya putih itu seluruh dosa-dosanya diampuni. Makanya Nabi mengatakan siapa yang puasa 3 hari setiap bulannya, Saumin ayyamil bid, itu sama kalau dia puasa 1 bulan penuh. Dan dosa-dosanya dibersihkan sebagaimana Nabi Adam dibersihkan dosanya oleh Allah. Tapi jarang orang kerjakan ini. Pertengahan bulan. 13, 14, 15. Itu bulan Hijriah. Jarang orang lakukan itu puasa putih. Padahal sebenarnya puasa putih itu Pak adalah puasa juga untuk awet muda. Tapi yang tua tidak usah Pak, nanti awet tua. Iya, itu untuk awet muda. Iya. Termasuk sebenarnya puasa kelahiran itu. Yang kenapa tadi Pak Kiai bilang, kenapa Nabi puasa di hari Senin? Karena hari Senin dia lahir.
Soalnya kalau ulama hadis itu terbagi dua pendapat. Puasakan hari Senin sebagai puasa sunnah kelahiran Nabi. Tapi sekaligus berpuasa pada hari kelahiran. Kalau kita lahir hari Selasa, maka puasa hari Selasa. Karena orang yang puasakan hari kelahirannya tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Makanya jarang sakit itu. Orang yang puasa di hari kelahiran. Makanya Nabi puasa Senin. Karena hari Senin dia lahir. Seandainya Nabi lahir hari Selasa, maka dia akan puasa hari Selasa. Seandainya dia lahir hari Rabu, maka dia akan puasa hari Rabu. Pertanyaannya, Bapak Ibu lahir hari apa? Kalau hari Selasa, puasa hari Selasa. Tapi tetap puasa Senin. Kenapa puasa Senin? Puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Tapi kalau kita puasa hari kelahiran, kita mengikuti Nabi berpuasa sebagai Nabi. Mana Nabi mempuasakan hari kelahirannya. Nah, itu kuncinya. Makanya itu satu hadis, dua hukum. Tapi jarang orang Pak puasa hari kelahiran ya. Jarang di sini. Itu Ki Hamid Pasuruan itu berwasiat. Siapa yang puasa pada hari kelahiran, insya Allah tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Termasuk kanker, stroke itu tidak kena itu. Kalau orang puasa hari kelahiran. Itu keistimewaan. Dan jarang sakit. Nah, itu sebagai tanda kesyukuran. Nah, itu. Tapi kalau tidak tahu hari kelahiran, tidak tahu saya Ustaz. Itu. Makanya kalender kelahiran itu kalau tanggal 3 bulan 3 itu dicurigai itu tidak asli itu. Kalau rantau dulu. Karena saya begitu Pak. Saya itu di tanggal kelahiran 12 Desember 1983. Padahal ketika saya ngaji tarekah, itu guru mursyid kami bilang, enggak, kau lahir hari Rabu. Saya bilang, enggak, lahir hari Senin. Karena 12 Desember 1983 itu hari Senin. Tapi mursyid kami tidak, kau lahir hari Rabu, enggak. Saya pulang ke kampung, tanya bapak, saya lahir hari apa? Dia bilang Rabu pagi. Saya bilang, weh cocok, berarti kalender yang salah. Itu mursyid kami itu bisa tahu hari kelahiran. Itu istilahnya, tapi tanggalnya dia tidak tahu, tapi dia lihat orang, dia bilang kau lahir hari sekian. Itu ulama-ulama kita dulu itu karena bersih betul, terjaga oleh wudu, tidak berbohong, apa itu terjaga, itu luar biasa Pak Bu. Makanya mudah-mudahan nanti ada generasi-generasi guru tak di sini, termasuk Ki Haji Muhammad Tahir, itu generasi-generasi beliau, artinya pengikut-pengikut beliau insya Allah, anak-anak kita yang ahli zikir. Ini mesti jangan pernah kasih kendor ini. Istilahnya jalan saja ke pesan guru tekemuin. Maka dia kong kadece mo jaman na mega tantangan na paterui. Tapi kong kadece mo jaman na diga tantangan na salay bawan. Maka mo katawa di tiga itu. Artinya apa? Ketika ada kebaikan yang kau lakukan dan ada tantangannya, teruslah lakukan. Karena nanti kau akan diangkat derajatmu di situ. Tapi kalau ada kebaikan kau lakukan dan tidak ada tantangannya, tinggalkan saja. Tidak ada ke derajat diangkat di situ. Makanya paling berat itu mengurusi umat. Begitulah Rasulullah. Inilah sebenarnya majelis kecil, tapi di dalamnya insya Allah banyak barakah. Kemudian, ini modal. Saya ingin kasih modal. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan. Karena ini sudah tengah malam. Saya ingin kasih modal begini Pak. Kunci itu ada 4. Jangan tinggalkan. Yang pertama adalah sholawat. Jangan pernah tinggalkan sholawat. Karena satu-satunya ibadah yang merangkum 3 kemuliaan secara khusus. Dan 2 bendahara kebaikan. 2 catatan amal. Itu cuma sholawat. Kalau Bapak melaksanakan ibadah haji, pahalanya cuma tercatat ke Allah. Kemudian kalau Bapak melaksanakan umrah juga begitu. Kita sedekah, itu laporannya ke Allah. Tapi kalau kita berselawat, itu malaikat dengan Allah sudah balas 10 ke kita. 1. Allah itu berselawat ke kita, bukan Allahumma sholli, tapi salawatnya Allah itu adalah rahmat. Nah, 1 kali kita berselawat ke Nabi, itu 10 rahmat yang diberikan oleh Allah. Nah, 1 saja rahmat yang Allah berikan kepada kita, itu sudah cukup dunia akhirat. Apalagi 10 dia janjikan. Kalau salawatnya malaikat, itu permohonan ampun. Jadi malaikat yang berdoa supaya kita diampuni. Maka perbanyaklah salawat supaya kau banyak dirahmati dan banyak ampunan doa dari para malaikat. Kemudian yang ketiga, tadi saya mengatakan 2 bendaharanya. Salawat ini dikirim pahalanya, itu dilapor ke Allah.
Tapi Nabi juga bilang, siapa yang berselawat kepadaku, ada malaikat yang menjemput. Kemudian dia antar ke kuburanku dan sampaikan ke saya. Jadi yang ke Allah itu jadi jalur rahmat, yang ke Nabi jadi jalur syafaat. Itu hebatnya solawat. Makanya ulama mengatakan, biar kau tidak istighfar, yang penting sudah salawat. Ada nih istighfar di dalamnya, tapi bukan kau yang istighfar. Malaikat yang memintakan ampun kita di hadapan Allah. Itu kuncinya. Makanya pertama ini jangan tinggalkan sholawat. Cuma guru sekumpul itu bilang begini. Kalau umurnya 50 ke atas, perbanyak sholawatmu, kurangi istighfar. Tapi kalau 40 ke bawah, perbanyak istighfarmu, kurangi sholawat. Itu pesannya. Misalnya kalau kau umurmu 50, salawatmu 10.000, ya istighfar 7.000. Kan begitu. Itu kalau imam, dai, minimal 10.000 salawatnya satu hari. Itu kalau pesan guru kami. Tapi salawat Jibril aja, sallallahu ala Muhammad. Nah kalau dibaca sallallahu ala Muhammad, itu kalau 1.000, itu hanya 17 menit. Itu 17 menit. Itu sudah sallallahu ala Muhammad. Apalagi kalau cepat, itu cuma 11 menit. Itu sudah 1.000. Jadi kalau 10.000 itu tidak cukup. 1 jam, tidak cukup. Jadi bisa kita sambil jalan baca sholawat. Bawa kendaraan baca sholawat. Duduk-duduk baca sholawat. Kemudian tadi kenapa? Karena sholawat itu isinya barakah. Supaya anakmu diberkahi, hartamu diberkahi, cucumu diberkahi, keturunanmu diberkahi, kehidupanmu diberkahi. Itu banyak sholawat. Kemudian kalau masih muda, perbanyak istighfar. Karena istighfar itu membuka pintu rezeki. Perbanyak istighfar, musuh pintu-pintu rezekimu dulu terbuka. Yang belum menikah perbanyak istighfar ini. Ya, terutama kayaknya untuk majelis ini belum menikah ini. Iya. Tapi memang begitu Pak. Umur 7 tahun disuruh sholat. 14 tahun, 10 tahun pukul kalau tidak sholat. Karena masuki 14 tahun, 7 kedua. 7 kedua masuk 7 ketiga itu 21 tahun. Di situ disuruh menikah. Kalau ada orang tidak menikah di 21 tahun. Tunggu dia sampai 28 tahun tidak menikah, itu tidak mau menikah lagi. Nanti umur 30 lebih itu baru mau menikah lagi. Hilang lagi tuh 5 tahun, nanti tambah lagi 7. Berarti 40. Nanti makanya umur 40 itu biar yang sudah menikah mau menikah lagi tuh. Itu bukan puber kedua, itu kelipatan 7. Ini kuncinya. Jadi ini saya wasiatkan ini. Hati-hati bapak-bapak yang sudah umur 40 ini. Nanti ada niatnya ganti istri itu. Itu sama yang perempuan di umur 40 itu juga pikir-pikir ganti suami tuh. Makanya penting itu Pak. Amalan-amalan supaya rumah tangga itu tetap dijaga. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Penutup tadi pertama sholawat, yang kedua istighfar jangan tinggalkan. Yang ketiga sholat fardu. Pokoknya bagaimanapun jangan tinggalkan sholat fardu. Sesusah apapun jangan tinggalkan. Karena ini perjanjian memang. Kemudian yang keempat, sedekah. Kalau mau dianggap orang beriman sholat. Tapi kalau mau dianggap orang baik maka dermawan. Itu aja kuncinya Pak. Kalau orang mau dianggap baik itu pasti harus dermawan. Makanya orang kikir itu paling tidak disuka. Biar orang kikir juga tidak suka. Sama orang kikir. Iya tahu seke itu kong tahu seke dan seke payano pada liwat pelena. Ya itu makanya orang kikir juga itu Pak kalau dia meninggal tidak ada orang menangis. Iya cuma baku kok bi orang lah ninas. Begitu. Nah kalau kita meninggal dan tidak ada orang menangis itu sama sekali tidak ada nilai kebaikan yang bisa dikenang. Dan orang yang kikir Pak ketika meninggal, biar 10 tahun, 20 tahun meninggalnya, kita datang ke kuburan, dibaca namanya di batu nisan. Indo upa, sekek Pak biasa saja. Buruk nih buku-buku, nah sudah hancur tulangnya masih melekat ke kikirannya. Itu, dia tuh kayak Indo upa. Rekaman tersinggung. Ini penting saya wasiatkan Pak. Maka dermawanlah supaya senantiasa disenangi oleh manusia. Itu kuncinya. Taruh ki pas sengar. Itu kunci-kuncinya Pak. Kehidupan itu penting itu. Apa yang kita maukan sebenarnya. Dan harta itu kan nanti dimiliki ketika sudah disedekahkan. Yang kita miliki itu kan cuma amanah. Ketika kita meninggal pindah ke ahli waris.
Apa kita yakin anak-anak kita bisa mengingat kita ketika kita meninggal? Tidak. Dikirim ke Makassar kuliah hanya menelpon ketika habis uangnya. Tidak pernah tanya gitu, saya mau ke Pak atau apa, tidak. Kita ini masih hidup, apalagi kalau sudah meninggal. Nggak usah terlalu jauh, saya mau tanya yang hadir. Berapa kali kita ziarahi makamnya orang tua dalam 1 tahun? 2 kali. Kita saja yang paham agama cuma 2 kali menziarahi makamnya orang tua. Apalagi anak kita yang tidak paham agama. Apa kita yakin dia ziarahi kita? Oh, tidak. Jangan bilang saya jika suamiku, tidak. Pasti menikah kalau mati. Belum mati lagi mau menikah apalagi kalau mati. Tidak usah. Iya. Kalau tidak percaya pula makin nanti tanya. Kasih dulu di depan baru tanya. Pak kira-kira menikah kalau meninggal Kak? Palingan jawabannya bilang nanti dilihat. palingan itu jawaban. Paling gampangnya. Kan gitu. Nah seandainya kita tahu bagaimana cepatnya orang melupakan kalau kita meninggal. Maka tidak ada orang yang kita perhatikan. 1-2 hari mungkin dia menangis. 3 hari tidak akan menangis. Hari ke-4, hari ke-5. Nanti 40 itu baru bikin status. Sudah meninggal Bapak. Tidak terasa 40 hari. Kalau sudah ada duda bilang di bawah komen. Sabar saya langsung. Makasih. Jadi masalah. Iya. Itulah kehidupan Pak. Makanya siapkan bekal yang baik. Kalau ada wakaf yang kita lanjutkan. Kita kira anak-anak menghafal Quran itu besar pahalanya. Atau guru yang mengajar. Tidak. Yang paling besar pahalanya adalah orang yang menyiapkan tempat. Karena pahalanya guru mengajar, pahalanya anak menghafal, itu dikumpul kemudian dikasih kepada siapa yang menyiapkan bangunannya. Itulah kenapa orang yang mewakafkan hartanya itu, apalagi kalau bangun musalla, oh sudah, bangun masjid. Membana masjid dan fi dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Langsung ada hotelnya di surga. Biar tidak sholat, cuma tidak masuk. Gitu. Iya. Jadi kalau ada orang bangun musala dan tidak pernah sholat, ya ada rumahnya di surga tapi tidak masuk. Tapi kalau ada yang rajin sholat tidak pernah sumbang ke masjid, masuk tidak ada tempatnya. Kita mau pilih mana? Ya makanya ikutilah sholat, perbaiki sholat dan juga sedekah. Insya Allah ada tempatmu dan kau dijamin masuk. Itu kuncinya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.